Di atas ngarai Bloodbath, tepat di tepi tebing, sekelompok besar orang tampak berdiri berkumpul. Barisan paling depan dipimpin oleh patriark dan tetua agung. Apa yang mereka lakukan di sini? Linley merasa agak heran. Linley segera terbang mendekat. Namun sebelum ia sempat memberi hormat, sang patriark Gislason tertawa lebar. Selamat datang kembali, Linley. Di samping patriark berdiri tetua agung yang mengenakan jubah hitam panjang dan topeng perak. Kerja bagus, Linley, ucapnya. Hahaha, Linley benar-benar mengagumkan. Kau berhasil membunuh 2 iblis bintang 7. Hebat, benar-benar hebat. Garvey yang berada di dekat mereka ikut tertawa keras. Aksi pertama tetua Linley benar-benar luar biasa. Forhan menimpali sambil tertawa semringah. Mendengar pujian dari patriark dan jajaran para tetua ini, Linley malah tercengang. Klon miliknya maupun klon anggota pasukan lain yang ditinggalkan di ngarai Bloodbath bahkan belum sempat melapor kepada patriark atau tetua agung mengenai kejadian ini. Karena perjalanan pulang tidak memakan waktu lama, Linley memang berniat untuk langsung memberikan laporan begitu ia tiba. Siapa sangka kalau patriark dan tetua agung ternyata sudah mengetahuinya terlebih dahulu. Yang tidak ia ketahui adalah kabar gembira mengenai anggota klan seperti ini pasti akan langsung disampaikan dengan sangat cepat kepada klan 4 binatang ilahi oleh para agen intelijen mereka. Sudah, jangan hanya berdiri di sini, ayo ikut aku. Aku sudah menyiapkan pesta besar demi merayakan keberhasilan ini. Hahaha. Gislason tertawa lebar lalu menatap Linley. Linley, kemari, jalan bersamaku. Linley segera terbang mendekat. Gislason menepuk pundak Linley dengan wajah penuh senyum. Kerja bagus, ucapnya. Hanya kebetulan beruntung, sahut Linley merendah. Jika bertarung secara langsung, kedua iblis bintang 7 itu pasti jauh lebih kuat darinya. Ia berhasil hanya karena melancarkan serangan kejutan pada target pertama, lalu mengerahkan seluruh pasukan untuk mengepung dan menghabisi target kedua. Kenapa merendah begitu? Gislason tertawa. Tetua agung menimpali. Kali ini aku sempat merasa khawatir kepadanya. Tak disangka, misi ini justru selesai dengan jauh lebih sempurna dari yang kuharapkan. Gislason, tetua agung dan Linley kemudian terbang bersama di barisan depan, diikuti oleh jajaran para tetua serta anggota regu 13 yang selamat. Mereka menuju langsung ke bagian dalam pegunungan Skyride. Setelah beberapa saat, rombongan Linley tiba di sebuah istana kristal abu-abu yang megah. Banyak pelayan wanita yang berjalan beriringan membawa nampan hidangan ke dalam istana. Istana tersebut sangat luas dengan langit-langit setinggi puluhan meter yang ditopang oleh 9 pilar batu kokoh. Patriark dan tetua agung terbang langsung menuju area utama di bagian depan istana lalu duduk berdampingan. Di dalam klan, kedudukan patriark hanya sedikit lebih tinggi daripada tetua agung. Meski begitu, keduanya merupakan tokoh tingkat tertinggi di dalam klan, sedangkan para tetua lainnya berada di bawah perintah mereka. Kalian semua duduklah. Patriark Gislason mengibaskan tangan sambil tertawa. Linley, kau boleh menempati kursi kehormatan di sebelah kiri. Bagaimanapun juga, pesta perayaan hari ini digelar khusus untuk menghormatimu. Aku? Linley tertegun. Masih banyak para tetua lain yang jauh lebih kuat darinya. Lagi pula catatan pencapaiannya sendiri masih terhitung sedikit. Linley, karena patriark sudah memintamu duduk, maka duduklah. Seorang pemuda berambut perak dengan wajah dingin berjalan mendekat, menampilkan senyuman yang jarang terlihat di wajahnya. Tetua Blue? Linley mengangguk lalu duduk. Sementara itu, Tetua Blue langsung duduk tepat di samping Linley, menempati kursi kehormatan kedua di sisi kiri. Tidak ada yang berani memprotes keputusannya. Bagaimanapun juga, Tetua Blue merupakan tetua jenius kebanggaan klan. Menurut legenda, kekuatannya hanya berada di bawah patriark dan tetua agung, serta jauh melampaui para tetua lainnya. Ia adalah salah satu dari 3 kartu as milik klan. Terlebih lagi, saat leluhur mereka masih hidup, ia sangat menyayangi Blue dan telah mencurahkan banyak upaya untuk memperkuat tubuh fisiknya hingga menjadi luar biasa tangguh. Klan kita telah bertempur melawan 8 klan besar selama 10.000 tahun, tapi kemenangan besar seperti ini sangat jarang terjadi. Gislason menghela napas. Biasanya, jika salah satu pihak merasa tidak akan menang, mereka akan langsung melarikan diri. Membunuh seorang iblis bintang 7 yang berniat kabur itu sangat sulit. Menghabisi 2 iblis bintang 7 berturut-turut dengan kerugian minimal di pihak sendiri adalah kejadian yang luar biasa langka. Kemenangan yang begitu gemilang ini memang langka.
Jika setiap saat kita bisa menghabisi 2 iblis bintang 7 mereka, sebanyak apapun ahli yang dimiliki 8 klan besar, mereka tidak akan sanggup bertahan lama melawan kita. Beberapa tetua segera menimpali sambil tertawa. Seluruh istana pun seketika dipenuhi oleh gemuruh tawa. Linley, ada apa? Blue yang duduk di samping Linley menyadari kalau pemuda itu tidak ikut tertawa. Aku tidak apa-apa. Aku hanya teringat pada tetua Arhaus dan pengorbanan banyak para tetua lainnya, jawab Linley sambil menghela napas pendek. Seketika itu juga, suasana aula berubah senyap saat beberapa tetua terdiam. Selama 10.000 tahun pertempuran tiada henti, meski mereka berhasil membantai iblis bintang 7 musuh, para ahli di pihak mereka sendiri juga terus berkurang. Iblis bintang 6 gugur dalam jumlah besar. Fondasi kekuatan yang telah dibangun oleh klan selama ratusan juta tahun perlahan-lahan mulai terkikis habis. Sikap apa-apaan ini? Bentak tetua agung. Semua orang sontak mengalihkan pandangan mereka ke arah tetua agung. Bahkan jika seluruh klan kita harus musnah, kita tidak akan pernah membiarkan 8 badut itu mencoreng reputasi klan kita. Saat leluhur kita masih ada, apakah 8 klan besar itu berani melawan? Sekarang setelah leluhur tiada, mereka datang untuk membalas dendam. Bagaimana mungkin badut-badut seperti mereka bisa membuat klan 4 binatang ilahi kita tunduk? Tetua agung mendengus. Demi klan, apa salahnya jika kita harus mati? Tetua Blue menyahut dengan penuh keangkuhan. Demi klan, Linley juga bisa merasakan keangkuhan serta kebanggaan yang mendalam dari para tetua di istana tersebut. Mereka lebih memilih mati daripada harus menyerah. Seperti pepatah mengatakan, lebih baik hancur menjadi kepingan giok daripada utuh tetapi hanya menjadi seongkah batu bata. Demi klan, Linley membatin. Sejak kecil, ia selalu ingin merebut kembali pusaka warisan klan Baruk, yaitu Slaughterer Warblade. Linley memiliki rasa keterikatan yang sangat kuat terhadap klan Baruk. Kini, meski ia telah bergabung dengan klan Naga Biru dan bertemu dengan banyak anggota klan yang memiliki garis keturunan naga yang sama dengannya, sehingga memunculkan rasa keterikatan, Linley tetap belum bisa sepenuhnya memahami kebanggaan dan keangkuhan ekstrim semacam itu. Jika Linley yang memegang kendali klan, ia kemungkinan besar akan meminta seluruh anggota klan untuk bersembunyi di dalam pegunungan Skyride, lalu menunggu hingga kesempatan membalas dendam mencapai tingkat keberhasilan 90% sebelum memutuskan maju bertempur melawan musuh. Mungkin ini karena aku belum pernah merasakan masa-masa kejayaan klan 4 binatang ilahi, gumam Linley pada dirinya sendiri. Keangkuhan klan 4 binatang ilahi lahir dari kekuasaan mutlak selama bertahun-tahun tanpa tandingan. Kejayaan selama bertahun-tahun telah menanamkan kemegahan klan ini jauh ke dalam lubuk hati setiap tetua. Sudahlah, Gislason tertawa keras. Lihatlah raut wajah kalian semua. Hari ini adalah hari perayaan. Kenapa kita malah membahas hal-hal suram seperti itu? Ayo, mari kita bersulang. Hentikan topik itu. Hari ini, mari kita minum sepuasnya dan merayakan kemenangan Linley dengan meriah. Benar, mari kita rayakan. Semua tetua mengangkat gelas anggur mereka sambil menatap ke arah Linley. Linley merasakan darahnya bergejolak hebat. Ia pun ikut mengangkat gelasnya. Di saat yang sama, setiap anggota regu 13 yang duduk di deretan pinggir istana juga turut mengangkat gelas mereka. Mari bersulang, seru Gislason dengan lantang. Bersulang! Semua orang di dalam istana menyahut serempak, lalu meminum anggur mereka dalam sekali teguk. Sepanjang pesat perayaan ini, tidak ada lagi yang mengungkit masalah yang merusak suasana. Terlalu banyak kejadian kejam dan mengerikan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, membuat perayaan yang menyenangkan seperti ini sudah sangat lama dinantikan. Namun, kebahagiaan sesaat ini justru membuat Linley semakin menyadari kesedihan mendalam yang tersembunyi di balik kemegahan klan 4 binatang ilahi yang dulunya tiada tanding ini. Sebuah pemandangan pilu dari klan kuno yang kini telah mulai meredup. Kendati telah surut, klan ini tetap mempertahankan harga diri mereka. Bahkan di hadapan keputusasaan sekalipun, mereka sama sekali tidak akan berkompromi. Siapapun yang berniat menyerang klan di masa-masa sulit seperti ini, dipastikan harus membayar harga yang sangat mahal. Suasana meriah dari pesta perayaan itu akhirnya berakhir, dan satu persatu tetua mulai pergi. Linley beserta anggota regu 13 juga bersiap untuk pergi. Linley, tetaplah di sini. Suara sang patriark terdengar di benak Linley. Linley merasa heran, tetapi ia segera memberi instruksi kepada anggota regu 13. Kalian kembali duluan saja. Baik, Kapten, jawab Melina dan yang lainnya sebelum terbang pergi.
Linley melangkah kembali ke dalam istana. Berbagai nampan hidangan di sana sedang dibersihkan oleh para pelayan dengan cepat. Patriark Gislason berjalan turun dari singgasananya, lalu berkata, "Linley, mari kita bicara di dalam." "Baik, Patriark." Linley mengikuti Gislason memasuki sebuah ruangan samping yang berada tepat di sebelah istana utama. Ruangan tersebut tidak terlalu luas. Sesaat setelah Linley melangkah masuk, terdengar bunyi derit pelan saat pintu menutup dengan sendirinya. "Duduklah," ucap Gislason sembari tersenyum tipis. Linley mengambil tempat duduk, lalu bertanya, "Patriark, apakah ada sesuatu? Aku mengangkatmu menjadi tetua, tapi di luar dugaan, dalam sidang majelis tetua, mereka justru memintamu pergi ke ngarai Bloodbath. Saat aku mengetahuinya, aku sudah tidak bisa menarik kembali perintah tersebut." Gislason menghela napas. "Kau baru menjadi dewa tingkat menengah, rasanya kurang tepat jika menempatkanmu di sana." Gislason sebenarnya sangat menghargai Linley. Alasan pertama adalah karena hubungan pemuda itu dengan mendiang ayahnya, sedangkan alasan kedua adalah karena potensi kekuatan luar biasa yang ditunjukkan oleh Linley. "Awalnya kukira adik perempuanku tidak akan memberimu tugas apapun, tapi siapa sangka dia justru melakukannya," lanjut Gislason. "Para tetua lainnya bertaruh nyawa demi klan. Bagaimana mungkin aku menjadi pengecualian?" balas Linley. Mata Gislason berbinar mendengarnya. Sambil tertawa, ia mengangguk setuju. "Sebenarnya aku dan adikku salah paham satu sama lain. Kupikir dia tidak akan mengirimmu ke medan perang, sementara dia berpikir kalau aku sudah memberimu kekuatan dewa utama agar kau bisa melindungi diri. Karena alasan itulah dia menugaskanmu." "Kekuatan dewa utama?" Linley bingung. Gislason mengangguk pelan lalu melanjutkan. "Biasanya, siapapun yang diangkat menjadi tetua di klan kita akan segera dianugerahi setetes kekuatan dewa utama tidak lama setelahnya. Namun, pemberian berharga seperti kekuatan dewa utama harus dilandasi alasan yang kuat. Setidaknya, kau harus menorehkan pencapaian yang berjasa bagi klan. Masalah antara dirimu dengan Emmanuel itu hanya dianggap memicu keributan. Jadi, meskipun kau resmi menjadi tetua, rasanya kurang pantas jika aku langsung menghadiahkan kekuatan dewa utama kepadamu saat itu juga. Tapi kali ini, kau benar-benar telah memberikan kontribusi besar." Gislason membalikkan telapak tangan, memunculkan setetes cairan berwarna biru jernih seperti air. Di dalam tetesan air biru tersebut, terpancar getaran energi dahsyat yang bisa membuat jantung siapapun berdegup kencang. "Hari ini, aku menganugerahkan setetes kekuatan dewa utama elemen air ini kepadamu." Begitu Gislason selesai berbicara, tetesan energi itu melayang perlahan menuju ke arah Linley. Linley sempat tertegun memandangi cairan supranatural yang kian mendekat itu. Memberikan kekuatan dewa utama untuknya? Padahal ia sendiri sebenarnya sudah memiliki 2 tetes. Tentu saja dalam situasi seperti ini, Linley tidak mungkin menolaknya. "Terima kasih, Patriark." Linley bergegas mengulurkan tangan untuk menerima setetes kekuatan dewa utama tersebut. Gislason tertawa puas lalu mengangguk. "Sekarang, setelah memiliki setetes kekuatan dewa utama, kau pasti bisa menyelamatkan diri meskipun terdesak dalam situasi yang sangat berbahaya sekalipun. Tapi Linley, jika keadaannya tidak benar-benar genting, jangan pernah menyia-nyiakan kekuatan dewa utama ini. Jika situasi memaksamu untuk menggunakannya, pastikan kau menumpas habis musuhmu." Linley menundukkan kepala, menatap lurus ke arah setetes kekuatan dewa utama di tangannya. Benda ini berisi setetes kekuatan dari seorang dewa utama. Tetapi apakah benar-benar bisa diandalkan untuk menyelamatkan nyawanya? Bisakah energi ini menangkal serangan jiwa dari musuh? Linley masih mengingat dengan sangat jelas bagaimana mengerikannya saat Mosley mengaktifkan kemampuan ilahi bawaannya waktu itu. "Patriark, apakah kekuatan dewa utama ini juga bisa digunakan untuk menahan serangan jiwa?" tanya Linley. Menurut pemikirannya, kekuatan seorang dewa utama bagi sosok agung tersebut seharusnya setara dengan kekuatan ilahi bagi seorang dewa. Jadi, energi tersebut mestinya tidak memiliki kaitan langsung dengan jiwa. "Tentu saja bisa," Gislason tertawa. "Bagaimana caranya?" Linley merasa bingung. Bukankah kekuatan fisik tidak akan mampu membendung serangan yang langsung mengincar jiwa? Tawa Gislason terdengar semakin keras. "Linley, apa kau mengira kalau kekuatan dewa utama hanyalah bentuk tingkat lanjut dari kekuatan ilahi biasa?" "Bukankah begitu?" sahut Linley heran. "Itu salah besar." Gislason menggelengkan kepala. "Kekuatan dewa utama sangat unik. Sebagai contoh, energi ini sebenarnya bisa memperkuat tubuh fisik kita." Gislason menarik napas dalam-dalam lalu berujar dengan nada serius. "Linley,
Bertahun-tahun yang lalu, mendiang ayahku pernah menjelaskan bahwa setelah beliau menjadi seorang dewa utama, tubuhnya hanya menampung satu jenis energi saja, yaitu kekuatan dewa utama. Patriark, apa maksud Anda? Linley tampak semakin bingung. Seorang dewa utama tentu saja memiliki kekuatan dewa utama. Maksudku adalah, para dewa utama bahkan tidak memiliki energi spiritual lagi, ucap Gislason. Apa? Linley benar-benar terperangah. Jiwa merupakan pondasi dasar dari makhluk hidup. Siapapun yang memiliki jiwa, secara alami pasti memiliki energi spiritual. Atau, jika ingin lebih tepatnya, kekuatan dewa utama itu sama dengan energi spiritual. Gislason tertawa geli. Oleh karena itu, kekuatan dewa utama tidak hanya bisa berfungsi sebagai sumber energi fisik, melainkan juga dapat digunakan sebagai sumber energi pelindung bagi jiwa. Linley tersentak kaget. Kau bisa mengandalkannya untuk melancarkan serangan fisik, tapi kau juga bisa memakainya untuk meluncurkan serangan jiwa. Dan tentu saja, kau pun dapat menggunakannya sebagai benteng pertahanan guna menepis serangan jiwa lawan, ucap Gislason. Dulu Linley hanya tahu sedikit tentang kekuatan dewa utama. Karena itulah ia mengira energi tersebut hanyalah bentuk tingkat lanjut dari kekuatan ilahi. Namun sekarang tampaknya hal itu sama sekali berbeda. Kekuatan dewa utama rupanya benar-benar bisa digunakan seperti energi spiritual. Kekuatan dewa utama juga menyimpan satu manfaat lain, tambah Gislason. Saat kau menggunakannya, untuk sesaat tubuh dan jiwamu akan diperkuat. Linley terkejut. Inilah kenyataannya, Gislason menghela napas. Namun, tingkat peningkatannya tidak terlalu besar, kecuali jika seseorang rela membuang-buang energi dan menggunakan ratusan tetes kekuatan dewa utama secara berturut-turut, barulah jiwa dan tubuhnya akan mengalami transformasi yang luar biasa. Ratusan tetes? Siapa yang punya sebanyak itu? Sahut Linley diselingi tawa. Bahkan jika ada yang memilikinya, mereka tidak akan mau membuang-buangnya seperti itu. Satu-satunya keunggulan klan 4 binatang ilahi kita dibandingkan 8 klan besar adalah kita menyimpan cukup banyak kekuatan dewa utama. Gislason menghela napas. Dengan mengandalkan kekuatan dewa utama, kita mampu bertahan dan membalas serangan bahkan saat dikeroyok kelompok musuh. Ini satu-satunya alasan mengapa kita bisa mempertahankan rasio kematian 1:1. Linley mengangguk paham. Setelah melalui pengalaman baru-baru ini, ia menyadari betapa kuatnya pihak musuh. Misalnya saja kemampuan ilahi bawaan milik Mosley benar-benar mengerikan. Sekarang setelah para leluhur tiada, semakin banyak kekuatan dewa utama yang kita habiskan, persediaan kita akan semakin menipis, Gislason mengingatkan. Linley, kau tidak boleh menyia-nyiakan kekuatan dewa utama ini. Kecuali situasinya benar-benar genting, menggunakannya begitu saja sama sekali tidak sepadan. Baik Patriark, jawab Linley. Sudahlah, kau boleh kembali sekarang. Untuk beberapa waktu ke depan, adikku semestinya tidak akan memberimu misi lagi. Bagaimanapun juga, setelah kejadian ini, 8 klan besar pasti akan sangat mewaspadaimu. Di masa depan, tidak akan mudah bagimu untuk membunuh 2 iblis bintang 7 lagi, ujar Gislason sambil tertawa. Linley mengangguk lalu segera berpamitan. Di wilayah perbatasan timur, Prefektur Indigo, 4 dari 8 klan besar menetap di sana. Salah satunya klan Barbary yang pindah dari alam ilahi air. Jauh di dalam sebuah kediaman yang remang-remang, sesosok raksasa tampak berdiri di tengah taman bunga. Tingginya mencapai 3,5 meter dengan wajah yang dipenuhi janggut hijau lebat yang kaku menyerupai jarum baja. Ia mengenakan setelan zirah polos tanpa hiasan, sementara sebuah jubah hitam bermotif ular tersampir di pundaknya. Raksasa ini tengah menatap tajam ke arah Cole yang berdiri di hadapannya. Cole, kau terbunuh bahkan tanpa sempat melawanan. Raksasa itu bertanya sambil mengernyit. Wajah Cole tampak merah padam menahan amarah. Patriark, aku benar-benar tidak menduga. Dia jelas-jelas hanya seorang dewa tingkat menengah. Tapi siapa sangka, dia menyembunyikan auranya. Begitu jaraknya sudah sangat dekat denganku, dia mendadak melancarkan serangan kejutan. Aku sama sekali tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Kini, Cole hanya menyisakan klon ilahi anginnya saja. Dan bukan hanya aku, bahkan Mosley pun tidak bisa mendeteksi kalau orang itu menyembunyikan auranya. Sang patriark dari klan Barbary itu mengernyit semakin dalam. Patriark, berdasarkan penjelasan dari klon para bawahanku, orang yang membunuhku tidak dibekali pertahanan jiwa yang luar biasa tangguh, ujar Cole dengan cepat. Patriark klan Barbary merasa heran. Ia mengalihkan pandangannya ke arah luar taman
Dan dalam sekejap, sesosok bayangan hitam berkelebat masuk dari sana, lalu berdiri dengan sikap hormat. Segera selidiki apakah ada tetua baru di klan Naga Biru yang pandai menyembunyikan kekuatannya. Baik, Patriark. Bayangan hitam itu pun kembali lenyap. Setelah misi terakhir selesai, Tetua Agung tidak mungkin mengirim Lin Lei ke medan perang lagi dalam waktu dekat. Oleh karena itu, Lin Lei bisa kembali berkumpul bersama Bebe, Delia, Caesar, dan yang lainnya di Ngarai, menikmati hari-hari tenang yang langka. Lebih dari 2 tahun berlalu sejak tugas terakhirnya. Selama kurun waktu tersebut, tidak banyak kejadian besar yang terjadi. Pada hari ini, Lin Lei dan Delia sedang makan bersama. Delia sepertinya ada sesuatu yang ingin dia katakan. Lin Lei membatin. Hari ini, Delia terlihat sangat tidak fokus saat makan. Seolah-olah ada kata-kata yang tertahan di tenggorokannya. Lin Lei, Delia tampak bimbang sesaat sebelum akhirnya membuka suara. Lin Lei tertawa kecil. Ia sudah lama menunggu istrinya itu berbicara. Delia, ada apa? Tanyanya. Delia terdiam sejenak lalu berkata, Lin Lei, kita sudah berada di pegunungan Skyride cukup lama. Sudah 80 tahun kan? Benar, Lin Lei mengangguk. Ada apa memangnya? Delia justru balik bertanya. Lin Lei, kita telah menempuh perjalanan jauh ke prefektur Indigo, lalu menetap di pegunungan Skyride. Memang benar kita sudah kembali ke klanmu. Tapi, apakah kita akan terus berdiam di sini selamanya? Lin Lei mengernyit. Delia, apakah kau ingin pergi? Kau ingin meninggalkan pegunungan Skyride? Ia merasa pertanyaan ini muncul tiba-tiba. Bukan itu maksudku, sahut Delia buru-buru. Sebenarnya aku ingin ikut pasukan klan untuk berjalan-jalan ke kota, ungkapnya. Tidak boleh, Lin Lei menolak tegas. Terlalu berbahaya, jangan. Ini tidak berbahaya, sanggah Delia segera. Bahkan bukan hanya aku, Bebe, Dilin, dan yang lainnya juga ingin pergi menyegarkan pikiran keluar. Lin Lei, kita terus berada di tempat yang sama tanpa pernah kemana-mana sepanjang waktu. Bagi dirimu mungkin tidak masalah karena kau bisa berlatih dan pergi bertempur. Namun bagi kami hanya berdiam di Ngarai ini setiap hari. Lama-kelamaan kami semua merasa sangat jenuh. Lin Lei seketika tertegun. Ia mengerti maksud Delia. Terkurung di satu tempat tanpa ada hubungan dengan dunia luar mula-mula mungkin tidak terasa berat. Tetapi seiring berjalannya waktu, seseorang bisa merasa sangat tertekan. Jika dibiarkan dalam jangka panjang, rasa jenuh dan kesepian itu akan menjadi kebiasaan, bahkan bisa mengubah kepribadian seseorang. Terutama Delia, ia telah menemani Lin Lei menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk sampai ke sini. Berbeda dengan Lin Lei yang selalu sibuk berlatih, jiwa Delia menyukai kebebasan. Ia tidak akan sanggup menahan kekangan semacam ini. Delia, aku memahami perasaanmu, ucap Lin Lei sambil mengangguk. Dulu saat ia memasuki pegunungan binatang sihir untuk berlatih selama 3 tahun, hanya Bebe yang menemaninya sepanjang waktu itu. Kehidupan yang sunyi dan terasing seperti itu memang sangat menjenuhkan. Ia sendiri hanya mampu bertahan dengan teguh karena didorong oleh dendam membara di dalam dadanya. Delia, maafkan aku. Lin Lei mengulurkan tangan untuk menggenggam jemari Delia. Pada saat inilah Lin Lei menyadari sesuatu. Ia sudah terlalu egois. Ia selalu memandang segala hal dari sudut pandangnya sendiri. Ia ingin kembali ke klannya dan ingin bertempur di Ngarai Bloodbath demi membela klan. Namun, ia tidak memikirkan bagaimana posisi Delia dan Bebe. Kehidupannya sendiri mungkin terasa penuh tantangan dan menarik. Tetapi bagaimana dengan mereka? Mereka selalu berada di Ngarai kecil ini, menjalani hari-hari yang lambat dan membosankan. Bebe adalah tipe yang ceria dan aktif, sedangkan Delia sangat menyukai kebebasan. Lin Lei sendiri juga menyukai kehidupan yang dinamis. Tidak ada orang yang betah hidup dalam kebosanan yang hambar. Ia telah sepenuhnya mengabaikan perasaan Delia dan Bebe. Mengingat hal itu, Lin Lei kembali berkata dengan tulus, Delia, aku benar-benar minta maaf. Jangan katakan itu lagi. Delia menggelengkan kepala. Tidak apa-apa, aku hanya ingin mencari suasana baru sejenak. Setelah perasaanku membaik, aku akan baik-baik saja. Lin Lei buru-buru menyahut dengan cemas. Aku juga ingin kau pergi menyegarkan pikiran. Hanya saja keadaan di luar benar-benar sangat berbahaya. Lin Lei, tenanglah. Ini benar-benar tidak berbahaya. Sebenarnya ada banyak anggota klan Naga Biru yang sering pergi ke kota-kota terdekat untuk sekedar melihat-lihat atau berbelanja. Hal itu benar-benar aman. Jika kau tidak percaya, kau bisa menanyakannya kepada para tetua lainnya. Delia terus mencoba meyakinkan Lin Lei. Oh, Lin Lei mengangguk. Begini saja, Delia. Kau tunggulah di sini. Aku akan pergi bertanya kepada para tetua lainnya. Jika keadaannya memang tidak seberbahaya itu, aku akan mengizinkanmu pergi.
Linley juga tidak ingin melihat istrinya terus-menerus dirundung kejenuhan. Ia pun segera terbang melewati jalan raya naga, sementara benaknya terus menimbang kata-kata Delia. Semakin dipikirkan, ia semakin merasa bersalah karena telah mengabaikan Delia, Bebe, dan kawan-kawannya. Mereka semua telah mengorbankan banyak hal untuk menemaninya sampai ke pegunungan Skyride. Namun, apa yang mereka dapatkan pada akhirnya? Mereka terpaksa mengurung diri di dalam ngarai tanpa berani melangkah keluar sedikit pun. Kehidupan yang menyerupai penjara seperti ini, apakah ini balasan yang pantas ia berikan kepada mereka? Dari kejauhan, sudut mata Linley menangkap sesosok bayangan yang tengah terbang di udara. Sosok itu tampak familiar, yang ternyata adalah Garvey. Ia pun bergegas memanggil, "Tetua Garvey!" Merasa heran, Garvey menoleh, lalu tertawa dan terbang menghampiri. "Hahaha, Linley, kebetulan sekali." Linley pun ikut tertawa, lalu berkata, "Tetua Garvey, ada hal penting yang ingin kutanyakan padamu. Mari, kita mengobrol di sebelah sana." Linley dan Garvey terbang bersama menuju area landai di lereng gunung tak jauh dari sana. "Linley, ada masalah apa?" Garvey bertanya dengan heran. Tetapi Linley malah balik bertanya, "Apakah anggota klan kita memang sering pergi ke kota?" "Oh, hal itu memang benar," sahut Garvey. "Pertama, klan kita sesekali perlu membeli beberapa keperluan. Kedua, para anggota klan selalu terkurung di dalam pegunungan ini. Banyak dari mereka yang tidak tahan dengan kekangan seperti ini, jadi mereka pergi keluar untuk menyegarkan pikiran. Namun, jumlah orang yang diizinkan pergi setiap kalinya dibatasi." "Apakah perjalanannya berbahaya?" tanya Linley. "Sama sekali tidak berbahaya. Selama 10.000 tahun terakhir, belum pernah terjadi satupun insiden buruk," jawab Garvey. "Bukankah situasi kita sedang berperang melawan 8 klan besar? Bagaimana mungkin anggota klan kita bisa aman-aman saja saat pergi keluar?" Linley tidak mengerti. "Linley, coba pikirkan betapa luasnya alam infernal ini. Menurutmu, apakah berpapasan dengan musuh secara tidak sengaja adalah hal yang mudah? Pertempuran yang terjadi antara kita dan 8 klan besar bisa meletus karena kedua belah pihak memang sengaja saling mencari. Itu karena mereka bergerak melewati rute-rute tertentu yang sudah dipetakan, dan agen intelijen kita terus memantau jalur tersebut sehingga kita bisa menyergap mereka dengan mudah." Linley mengangguk paham. Garvey melanjutkan, "Sedangkan bagi klan kita, saat serombongan orang menaiki satu makhluk logam untuk pergi ke kota, jalur yang dilewati tidak akan pernah mengikuti rute yang biasa dipetakan musuh. Dunia ini luar biasa luas, dan kita bisa pergi kemana saja sesuka hati. Ditambah lagi, di sepanjang perjalanan, jika 8 klan besar melihat sebuah makhluk logam melintas, mereka tidak akan pernah tahu kalau itu milik klan kita." Linley mulai memahami penjelasannya. Yang lebih penting lagi, mereka tidak mungkin menyebar iblis bintang 7 untuk berpatroli secara acak di segala tempat. Bahkan jika agen intelijen mereka memergoki kita berada di atas makhluk logam, kendaraan tersebut akan segera melesat jauh. Karena rutenya acak, musuh tidak mungkin bisa menebak kemana arah tujuan makhluk logam itu terbang. Linley mengangguk. Kemungkinan untuk berpapasan sekaligus dikenali oleh musuh memang hanya 1 berbanding 100 juta. Dan yang paling utama, setiap kali rombongan klan kita pergi, seorang tetua akan bertindak sebagai pengawal. Ini dilakukan demi mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga. Jika kita bernasib sial hingga bertemu dengan iblis bintang 7 musuh di tengah wilayah seluas ini, maka kita tinggal bertarung menghadapinya. Mendengar penjelasan itu, Linley merasa lega. Garvey kemudian bertanya, "Apakah ada keluarga atau temanmu yang ingin pergi keluar?" "Iya," jawab Linley singkat. Ia mendadak teringat tentang batasan jumlah orang yang sempat disinggung Garvey. "Berapa banyak orang yang boleh ikut dalam setiap perjalanan?" tanyanya. 500 orang untuk sekali jalan," jawab Garvey. "Jangan khawatir, sebagai seorang tetua, akan sangat mudah bagimu untuk memasukkan nama keluarga atau teman-temanmu ke dalam daftar rombongan. Lagi pula, jika kau memang merasa cemas, kau bisa mengajukan diri untuk ikut mengawal mereka langsung. Jika sampai timbul masalah, padahal ada 2 tetua yang berjaga, bukankah hal itu akan terasa sangat aneh?" Mata Linley seketika berbinar. Ia sendiri cukup tertarik untuk menemani Delia berjalan-jalan ke kota. Tugas para tetua di ngarai Bloodbath diatur berdasarkan sistem bergilir, dan saat ini ia sedang senggang. Linley segera terbang kembali ke ngarai Bloodbath untuk menghadap Tetua Agung. Di dalam istana naga biru, Tetua Agung menatap Linley dengan seksama dari balik topengnya. "Apa? Kau ingin pergi keluar?" tanya Tetua Agung dengan dingin. "Tetua Agung, aku hanya ingin menemani anggota klan kita berjalan-jalan ke kota," jawab Linley.
Untuk saat ini aku tidak bisa mengizinkannya. Tetua Agung menggelengkan kepala. Akhir-akhir ini, pertempuran antara pihak kita melawan 8 klan besar sedang berkobar dengan sengit. Aku bisa saja menugaskanmu ke medan perang sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan jauh-jauh hari. Linley, kepentingan klan harus diutamakan. Setelah masa tugas 1000 tahunmu selesai dan kau dibebas tugaskan dari ngarai Bloodbath, barulah kau boleh pergi kemana saja sesukamu. Linley tertegun. Ia juga tahu kalau pertempuran belakangan ini berkobar sangat sengit, tetapi ia sendiri tidak mendapatkan misi apapun selama 2 tahun terakhir. Lagi pula, pergi ke kota terdekat paling-paling hanya memakan waktu beberapa bulan. Tetaplah di pegunungan Skyride untuk saat ini. Menilai dari perkembangan laporan intelijen kita, aku mungkin akan segera memberikan misi kepadamu dalam waktu dekat, ucap Tetua Agung. Baik, Tetua Agung. Sebenarnya Linley sendiri tidak terlalu berhasrat untuk berkunjung ke kota. Satu-satunya alasan ia ingin ikut pergi hanyalah demi bisa melindungi Delia dengan lebih baik. Wilayah luar mencakup area seluas triliunan kilometer persegi. Mana mungkin ada seorang iblis bintang 7 musuh yang kurang kerjaan hingga berkeliaran tanpa tujuan di sana, kan? Lalu, seberapa besar pula peluang mereka untuk mengenali kalau itu rombongan dari klan kita? Apalagi sampai bisa mengalahkan salah satu tetua klan yang mengawal mereka. Setelah menimbang-nimbang semua hal tersebut, benak Linley pun berangsur tenang. Peluang terjadinya sesuatu yang buruk bisa dibilang nyaris nol. Jauh di dalam pegunungan Skyride, sebuah makhluk logam berukuran sangat besar dalam bentuk phoenix hitam tampak melayang di sana. Kendaraan raksasa itu terlihat bagaikan gunung kecil yang mengambang di angkasa. Saat ini, cukup banyak orang yang sedang melangkah masuk ke dalamnya. Di area tebing yang berada tepat di bawah makhluk logam, sekelompok besar orang tampak berkumpul bersama untuk melepas kepergian keluarga dan teman-teman mereka. Di antara kerumunan itu terlihat Tarose, Dylan, O'Brien, Bebe, Delia, dan yang lainnya sedang berdiri mendampingi Linley. Tarose, Dylan, Olivier, berhati-hatilah dalam perjalanan kalian. Begitu sampai di kota Mer, jika ada waktu luang, kalian harus datang berkunjung. Aku pasti akan sangat merindukan kalian. Linley menatap mereka sembari tertawa. Setelah kembali dan memberitahu Delia bahwa mereka boleh pergi ke kota, Linley akhirnya menyadari sesuatu, bahwa meskipun Delia dan Bebe hanya pergi untuk berkunjung dan nantinya akan kembali, Tarose, Dylan, Caesar, dan kawan-kawannya ternyata bersiap untuk pindah menetap di kota tersebut. Pasti, sahut Dylan dengan sangat tidak enak hati. Linley, sebenarnya kami ingin tinggal di tempatmu lebih lama, namun pengawasan dan penjagaan di dalam pegunungan Skyride sangat ketat. Kami juga bukan anggota klanmu, sehingga biasanya kami bahkan tidak diizinkan meninggalkan ngarai untuk sekedar berjalan-jalan. Karena itulah, aku mengerti. Tidak perlu sungkan, Linley tertawa. Namun di dalam lubuk hatinya, ia hanya bisa menghela napas. Akibat perseteruan sengit melawan 8 klan besar, klan 4 binatang ilahi selalu menerapkan aturan yang sangat ketat guna mencegah penyusupan mata-mata. Kecuali ada kepentingan khusus, bahkan anggota klan sendiri pun tidak diizinkan berkeliaran dengan bebas. Terlebih bagi Tarose dan Dylan yang bukan bagian dari klan, para prajurit patroli tentu mengawasi mereka dengan jauh lebih ketat. Tarose dan yang lainnya tidak memiliki aktivitas apapun, tetapi mereka juga tidak bisa pergi kemana-mana. Bagi mereka, situasi ini tentu terasa seperti sedang mendekam di dalam penjara. Ini salahku karena kurang mempertimbangkan kenyamanan kalian, ucap Linley penuh penyesalan. Linley, jangan berkata begitu, sahut Tarose buru-buru. Bagaimanapun juga, Linley telah menyelamatkan nyawa mereka, sehingga mereka memendam rasa terima kasih yang sangat besar kepadanya. Linley, di masa depan, saat kau senggang, kau harus datang ke kota Mer untuk mengunjungi kami. Tentu saja, Linley mengangguk mantap. Kalau begitu, kami berangkat sekarang. Tarose, Caesar, Olivier, Dylan, beserta anak-anaknya, mereka semua berpamitan kepada Linley, lalu terbang menuju makhluk logam yang berada di kejauhan. Sementara itu, Delia dan Bebe masih bertahan di sisi Linley. Linley, Delia menatap suaminya. Linley tersenyum memandangi wajah Delia. Ia menarik istrinya itu ke dalam dekapannya lalu berucap lembut. Semoga perjalananmu menyenangkan. Delia merasakan kehangatan mengalir di dalam dadanya. Sembari menyandarkan tubuh di pelukan Linley, ia mengangguk pelan, lalu mendongak untuk menatap wajah suaminya. Linley, jangan cemaskan aku. Aku tidak akan berada dalam bahaya. Justru kau yang membuatku khawatir. Pertempuran antara klan kita melawan 8 klan besar berkobar begitu sengit.
Saat kau bertarung demi klan, kau harus selalu ingat kalau aku menunggumu di sini. Linley menatap lekat-lekat pada Delia. Jangan khawatir, suamimu ini sangat kuat. Ih, dasar tukang pamer. Delia pun ikut tertawa. Aduh, aku tidak sanggup melihat kemesraan ini lagi. Aku pergi duluan saja. Bebe mendadak berseru. Linley melirik ke arah Bebe, sementara bocah itu hanya tertawa jahil. Baiklah, Delia, Bebe, hati-hati di jalan. Aku sudah berbicara dengan tetua yang bertugas memimpin pengawalan dalam perjalanan ini, ucap Linley. Delia dan Bebe mengangguk, lalu berpamitan kepada Linley sebelum akhirnya terbang menyusul menuju makhluk logam di angkasa. Linley mendongak, menyaksikan makhluk logam raksasa itu mulai bergerak. Hanya dalam satu kedipan mata, kendaraan tersebut melesat dan lenyap di balik cakrawala. Ia sangat mencintainya, tetapi tidak boleh mengekangnya secara paksa. Setiap orang membutuhkan ruang mereka sendiri. Linley berbalik dan melangkah kembali menuju ngarai Bloodbath. Namun di tengah perjalanan, ia melihat dengan jelas barisan prajurit patroli yang berlalu lalang, semuanya menunjukkan ekspresi tegang sambil mengawasi setiap sudut dengan waspada. Suasana di dalam klan benar-benar terlalu mencekam. Para prajurit ini terus berpatroli tanpa henti karena khawatir ada mata-mata yang menyusup masuk. Linley menghela napas. Maka tidak mengherankan jika Tarose dan Dilin merasa tidak betah tinggal di tengah atmosfer yang sangat menekan seperti ini. Ini bukan salah mereka. Bagaimanapun juga, klan saat ini sedang menghadapi krisis besar. Siapa yang tahu apakah kami sanggup bertahan 10.000 tahun lagi? Linley sangat memahami hal itu. Walaupun ia mampu membunuh 2 iblis bintang 7 pihak lawan, musuh pun memiliki kemampuan yang sama untuk menghabisi 2 iblis bintang 7 di pihak mereka. Ini adalah lingkaran pertempuran yang tiada akhir. Setelah 10.000 tahun berlalu, bagaimana nasib klan 4 binatang ilahi nantinya? Di sebuah ngarai besar yang sunyi di dalam pegunungan Skyride, Linley saat ini sedang berada di ruang bacanya, membalik-balik beberapa halaman buku yang mengulas tentang berbagai tempat di alam infernal. Tiba-tiba ia menutup buku tersebut lalu melempar pandangannya keluar jendela. Rombongan Delia sudah pergi selama lebih dari sebulan. Namun, kenapa perasaanku terus-menerus merasa gelisah? Linley menggelengkan kepala. Mungkin aku hanya terlalu banyak berpikir. Menilai dari jarak antara kota Mer dan pegunungan Skyride, perjalanan pulang pergi membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 bulan. Masih ada cukup banyak waktu sebelum Delia kembali. Jikalau mereka menemui bahaya pun, para agen intelijen pasti akan segera mengirimkan kabar ke klan. Ngarai ini sebenarnya merupakan salah satu tempat paling damai di seluruh pegunungan Skyride. Dari balik jendela, Linley memandangi hamparan rumput di kejauhan. Para keturunan dari cabang Yulan tampak sedang berkumpul di sana, mengobrol dan tertawa bersama dengan raut wajah yang sangat santai. Alasan mereka bisa sebahagia itu adalah karena ketidaktahuan mereka. Mereka sama sekali tidak mengetahui krisis mengerikan seperti apa yang tengah membayangi klan, dan pihak klan pun memang tidak berniat membeberkan situasi yang sebenarnya kepada para dewa tingkat rendah dan dewa tingkat menengah ini. Sementara bagi para dewa tingkat tinggi yang mengetahui kondisi klan, mereka semua diliputi kecemasan dan memilih untuk giat berlatih. Mereka semua memiliki tekad yang sama, memasuki ngarai Bloodbath dan bertaruh nyawa demi klan. Tetua Linley, mendadak sebuah suara terdengar memanggil dari luar. Masuklah, Linley mengernyit. Sosok yang datang rupanya mengenakan jubah merah darah, yang merupakan seragam resmi milik prajurit ngarai Bloodbath. Ada apa? Tanya Linley. Tetua Linley, Tetua Agung memberikan perintah agar Anda segera menghadap ke Istana Naga Biru, jawab prajurit itu dengan sikap hormat. Linley seketika bangkit berdiri. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia langsung terbang keluar ruangan. Prajurit itu bergegas terbang mengikuti Linley. Keduanya melesat ke angkasa meninggalkan area ngarai. Kepergian Linley tak pelak menarik perhatian dari beberapa orang yang berada di bawah sana. Hus! Angin dingin menderu kencang, menerpa kulit mereka bagaikan sayatan pisau es. Di dalam ngarai Bloodbath, para iblis bintang 6 tampak berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil. Sementara sesekali sosok iblis bintang 7 juga terlihat melintas. Wajah Linley tampak datar tanpa ekspresi. Ia memacu kecepatannya menuju Istana Naga Biru, dan setibanya di sana, ia langsung melangkah ke lantai 5. Linley mengedarkan pandangannya ke penjuru lantai 5. Di dalam aula Istana Naga Biru ini, Tetua Agung duduk di atas singgasananya dengan jubah hitam panjang dan topeng perak yang menutupi wajahnya.
Namun selain Tetua Agung, ada satu orang lagi yang berada di dalam aula utama. Itu adalah Emmanuel. Emmanuel tengah berdiri di satu sisi dengan sikap hormat. Begitu melihat sosoknya, Linley sontak merasa heran. Kenapa dia juga ada di sini? Tetua Linley. Emmanuel tersenyum menyapa Linley. Tetua Emmanuel. Linley balas menyapa lalu memberikan penghormatan kepada Tetua Agung. Tetua Agung yang duduk di atas berkata dengan tenang, Linley, dalam pertempuran antara klan kita melawan 8 klan besar, pihak musuh sesekali akan mengirim orang melewati rute-rute yang telah dipetakan, membiarkan kita menyerang mereka. Biasanya, pihak yang menyerang lebih dulu akan memiliki sedikit keunggulan. Linley mengangguk setuju. Melancarkan serangan dari tempat persembunyian bisa membuat lawan lengah, sehingga pihak penyerang tentu lebih diuntungkan. Tetua Agung melanjutkan, namun, mana mungkin klan kita selalu bergantung pada taktik serangan mengendap-endap seperti itu. Oleh sebab itu, klan kita juga sering mengirim regu kita sendiri untuk melewati rute yang telah ditentukan, sengaja memancing dan menunggu serangan dari pihak musuh. Linley menghela napas dalam hati. Ia tahu betul bahwa klannya menerapkan strategi ini. Dulu, Tetua Arhaus pernah memimpin regunya melewati jalur yang telah dipetakan untuk menunggu sergapan musuh. Pada saat itu, Arhaus terlibat dalam pertempuran sengit melawan musuh yang berujung pada gugurnya klon ilahi terkuat miliknya. Sekali lagi, semua ini dilakukan demi mempertahankan kehormatan klan. Linley membatin dengan gusar. Demi menjaga nama besar mereka, klan 4 binatang ilahi bahkan tidak sudi jika harus terus-menerus menggunakan taktik licik. Hal ini membuktikan betapa tingginya keangkuhan yang mereka miliki. Kali ini, aku awalnya berniat menugaskan Emmanuel saja untuk memimpin regu melewati rute tersebut, ucap Tetua Agung. Akan tetapi, karena ini merupakan tugas pertama bagi Emmanuel, dan dia sendiri kurang merasa percaya diri, dia merekomendasikan namamu kepadaku. Linley tersentak kaget. Apa maksud dari semua ini? Tugas yang seharusnya dipikul oleh Emmanuel, kenapa bisa seenaknya dilimpahkan kepada orang lain? Tetua Agung, apa maksudnya ini? Tanya Linley dengan kesal. Di saat yang sama, ia melirik ke arah Emmanuel. Emmanuel bergegas menimpali sambil tertawa. Hahaha, Linley, aku tahu kalau kau sangat kuat, karena itulah aku meminta kepada Tetua Agung agar kau mendampingiku dalam misi kali ini. Linley tertegun. Tetua Agung kemudian menjelaskan, biasanya saat regu kita menjalankan tugas, kami hanya menempatkan satu tetua untuk memimpin masing-masing regu. Hanya pada situasi tertentu saja kami mengirim 2 orang sekaligus. Kali ini, aku ingin kau mendampingi Emmanuel. Linley menatap Emmanuel, merasa tidak senang di dalam hatinya. Bagaimanapun juga, misi ini seharusnya menjadi tanggung jawab penuh Emmanuel. Linley, sudah 2 tahun kau tidak menjalankan misi apapun. Lagi pula, sudah saatnya kau kembali turun ke medan perang, ucap Tetua Agung. Linley merasakan gelombang kepasrahan di dalam dadanya. Perkara maju bertempur sebenarnya bukan masalah besar baginya, melainkan cara penugasan misi ini yang terasa sangat tidak adil. Kenapa? Apa kau keberatan? Tetua Agung menatap Linley. Emmanuel menghela napas panjang lalu berkata dengan melankolis, Linley, jika kau memang tidak mau mendampingiku, maka aku akan pergi bertempur sendirian. Walaupun tanpa bantuan, aku tidak akan membiarkan pasukan 8 klan besar menang dengan mudah. Jika keadaan mendesak, paling-paling aku hanya akan kehilangan klon ilahi airku. Linley melirik tajam ke arah Emmanuel. Di saat posisi terpojok seperti ini, mana mungkin ia bisa menolaknya? Tetua Agung, aku bersedia pergi, jawabnya. Mata Emmanuel seketika berbinar dan senyum kemenangan perlahan terukir di wajahnya. Tetua Agung, ada satu hal lain, ucap Linley. Katakanlah, sahut Tetua Agung. Linley mengutarakan maksudnya dengan sikap hormat. Tetua Agung, biasanya klan kita hanya mengirimkan satu regu yang dipimpin oleh seorang iblis bintang 7 dalam setiap misi. Aku berharap, khusus untuk misi kali ini, kita bisa menggunakan sebuah taktik tipuan. Tetua Agung menatap Linley dengan heran, kemudian berkata, Linley, berkaca dari pengalaman terakhir mereka, kurasa para ahli dari 8 klan besar tidak akan sebodoh itu sampai membiarkan seorang dewa tingkat menengah mendekat lagi. Linley tertawa kecil. Trik semacam itu memang hanya bisa berhasil digunakan sekali saja. Ia pun menjelaskan. Tetua Agung, maksudku adalah biarkan Tetua Emmanuel beserta regu miliknya bergerak maju menggunakan makhluk logam mereka. Sementara aku hanya akan membawa seorang dewa tingkat tinggi bersamaku. Kami berdua akan mengendarai makhluk logam terpisah,
berpura-pura menjadi pengembara biasa. Seorang dewa tingkat tinggi yang melakukan perjalanan bersama seorang dewa tingkat menengah di alam infernal adalah pemandangan yang sangat lumrah. Hal itu tidak akan memicu kecurigaan dari agen intelijen musuh. Oh, Tetua Agung mulai menangkap arah pemikirannya. Linley melanjutkan, Tetua Emmanuel akan bergerak di depan, sedangkan aku mengiringi dari belakang dengan menjaga jarak tertentu di antara kami. Pihak musuh akan mengira kalau Tetua Emmanuel berkendara sendirian, sehingga mereka hanya akan mengirim pasukan dalam jumlah kecil. Begitu mereka menyergap Tetua Emmanuel, aku bisa langsung menyergap balik mereka dari belakang. Tawa Linley membuat wajah Emmanuel seketika berubah masam. Linley jelas-jelas berniat menjadikannya sebagai umpan. Biasanya klan hanya menerjunkan satu regu saja, jadi musuh dijamin tidak akan menaruh curiga, tambah Linley. Baiklah, kita gunakan rencanamu. Segera persiapkan diri kalian. Kalian harus berangkat sekarang juga. Baik, Tetua Agung. Linley dan Emmanuel kompak membungkuk memberi hormat, lalu melangkah pergi meninggalkan ruangan. Linley, seru Tetua Agung mendadak. Linley merasa heran, lalu berbalik menatap Tetua Agung. Sebuah transmisi suara tiba-tiba terngiang di dalam benaknya. Linley, kau saat ini baru menjadi dewa tingkat menengah. Potensi perkembanganmu masih sangat besar. Jika kau benar-benar menghadapi bahaya maut dalam misi ini, segera gunakan setetes kekuatan dewa utama itu. Nyawamu jauh lebih berharga dibandingkan setetes kekuatan dewa utama. Linley merasakan kehangatan di dalam hatinya, tetapi di saat yang sama ia juga menyimpan kebingungan. Ketika Tetua Agung memberikan tugas ini, ia jelas berpihak kepada Emmanuel. Namun di balik itu semua, ia justru membisikkan kata-kata seperti ini. Baik Tetua Agung, sahut Linley patuh. Linley memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Bersama Emmanuel, ia melangkah keluar dari Istana Naga Biru. Linley, kali ini kita akan bekerja sama. Kuharap saat pertempuran meletus nanti, tidak ada rasa saling curiga di antara kita. Emmanuel berkata melalui indera ilahi kepada Linley. Linley meliriknya sekilas, lalu tertawa kecil dan membalas. Tentu saja. Selesai berucap, Linley langsung melesat menuju area kediaman Regu 13. Emmanuel menatapi punggung Linley yang kian menjauh. Sambil mendengus dingin, ia pun terbang menuju area kediaman regunya sendiri. Di wilayah prefektur Indigo, di langit luas yang kosong, sebuah makhluk logam berbentuk naga yang berkelok-kelok sedang terbang membelah angkasa. Beberapa saat kemudian, sebuah makhluk logam lain berbentuk macan kumbang hitam membuntuti dari belakang. Di dalam makhluk logam berbentuk naga itu, total ada 12 orang. Tepatnya ada rombongan Emmanuel yang berjumlah 11 orang, ditambah sebuah golem dewa kematian itu. Linley bisa memastikan posisi makhluk logam tersebut secara akurat setiap saat. Tetua Linley, sebaiknya makhluk logam milikmu tidak terlalu jauh dari milikku. Jika tidak, saat pertempuran dimulai dan kau terlambat datang, itu akan berakibat buruk, ucap Emmanuel dengan suara rendah, sementara seberkas cahaya kuning berkilat di matanya. Sepasang mata golem dewa kematian itu terbuka, lalu terarah pada Emmanuel. Tetua Emmanuel, jangan khawatir. Walaupun posisi makhluk logam yang kunaiki terus berubah, jarak di antara kita tidak akan terlalu jauh. Begitu pertempuran pecah, aku akan segera datang. Suara Linley terdengar dari golem dewa kematian tersebut. Baguslah kalau begitu, sahut Emmanuel. Keberadaan golem dewa kematian di dalam makhluk logam Emmanuel memudahkannya dalam mengendalikan posisi makhluk logam miliknya sendiri. Jarak mereka terkadang berada lebih dari 10 km dari posisi Emmanuel, terkadang kurang dari 10 km, atau bahkan sesekali terbang mendahului di depan makhluk logam Emmanuel. Intinya, ia berusaha agar tidak memicu kecurigaan siapapun. Makhluk logam berbentuk naga itu mendadak melintasi sebuah sungai yang sangat lebar dengan aliran air yang bergulung keruh. Tiba-tiba, sesosok kepala muncul dari dalam air. Kepala itu menatap tajam ke arah makhluk logam yang melintas di atasnya. Orang-orang klan Naga Biru benar-benar nekat. Mereka masih berani melewati rute yang sudah dipetakan ini dengan begitu sombong. Mereka semua hanya mengantar nyawa. Saat para anggota klan Empat Binatang Ilahi sengaja memancing musuh untuk bertarung, mereka akan mengubah wujud makhluk logam mereka menjadi bentuk salah satu dari 4 binatang ilahi. Dengan begitu, para agen intelijen musuh bisa langsung mengenalinya. Ditambah lagi dengan sapuan indera ilahi, mereka akan menjadi sangat yakin. Aku harus segera melaporkan hal ini ke klan, ucap orang itu tanpa melirik sedikit pun ke arah makhluk logam yang satunya lagi.
Hal itu karena makhluk logam yang dinaiki Linley berada dalam jarak lebih dari 8 km, serta tidak terbang dalam garis lurus yang searah. Lagi pula, jarak pandang seorang dewa sangat terbatas, begitu pula dengan jangkauan indera ilahi mereka. Jaringan intelijen milik 8 klan besar bekerja dengan sangat efisien. Pada hari itu juga, kabar tersebut sudah sampai ke markas mereka. Walaupun 8 klan besar terbagi di 2 wilayah berbeda, pertukaran informasi di antara mereka berlangsung sangat cepat, dan mereka bisa langsung mengambil keputusan. Kali ini, tugas untuk menyergap regu klan Naga Biru diserahkan kepada klan Ashcroft dan klan Barbary. Penyebabnya karena pada pertempuran sebelumnya, masing-masing klan tersebut telah kehilangan seorang iblis bintang 7 akibat ulah klan Naga Biru. Sekarang giliran mereka untuk membalas dendam. 20 orang saat ini sedang terbang rendah membelah angkasa. Terakhir kali, kita kehilangan 2 iblis bintang 7, sementara mereka tidak kehilangan satu pun. Kali ini, kita harus menghabisi iblis bintang 7 milik klan Naga Biru itu, ujar sang pemimpin, seorang pria jangkung beralis hijau dengan nada serius. Kakak, kali ini tetua Bulo ikut bersama kita. Pasti tidak akan ada masalah, sahut pria beralis hijau lainnya yang bertubuh sedikit lebih kurus sambil tertawa. Kakak beradik ini memiliki tinggi badan mencapai 3 meter, ciri khas yang sangat kentara dari anggota klan Barbary. Satu-satunya hal mencolok dari mereka adalah alisnya yang berwarna hijau. Green Eyebrow Brothers dari klan Barbary merupakan sepasang iblis bintang 7 yang sangat terkenal dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Sementara untuk Bulo, reputasinya sudah tersohor di alam kematian, dan ia merupakan salah satu ahli tertinggi di klan Ashcroft. Alasan diterjunkannya 3 komandan dalam misi ini adalah karena pihak klan benar-benar bertekad untuk membalas penghinaan sebelumnya. Kehilangan prajurit biasa bukanlah masalah besar bagi mereka. Namun jika 2 iblis bintang 7 mereka tewas tanpa bisa membunuh satu pun iblis bintang 7 musuh, hal itu sama sekali tidak bisa diterima oleh 8 klan besar. Pria jangkung beralis hijau yang perkasa itu menoleh ke arah orang di sebelahnya. Jantungnya seketika bergetar saat melihat sosok tersebut. Pria itu hanya setinggi 1,7 meter, yang di mata klan Barbary tidak lebih dari seorang pria kecil. Namun tidak ada satupun yang berani meremehkan orang ini. Seluruh tubuhnya terbalut jubah abu-abu panjang. Kepalanya botak dengan sisa rambut bergelombang yang kering dan menempel ketat di kepala. Rambutnya tampak kuning gersang seolah tak bernyawa. Wajahnya dipenuhi guratan keriput yang memberikan kesan sangat tua. Dan di sepasang telinganya tergantung 2 ekor ular hijau. Kedua ular hijau itu mendesis seolah sedang bercakap-cakap. Kuharap kali ini klan Naga Biru mengirimkan orang bernama Linley itu, ucap Bulo dengan suara serak, sementara sepasang matanya yang keruh sesekali memancarkan kilatan cahaya kuning. Terakhir kali, dia yang membunuh cucuku. Jika Linley ikut, maka tetua Bulo, kami pasti akan membiarkanmu membereskannya sendiri, sahut pria beralis hijau yang kurus dengan cepat. Bagus, Bulo mengangguk. Kakak beradik beralis hijau tersebut memang merupakan anggota kuat dari klan Barbary. Tetapi dalam hal tingkatan status, posisi mereka hanya berada di kelas menengah di dalam jajaran majelis tetua. Namun Bulo berbeda. Status tetua Bulo di dalam klan Ashcroft sangat tinggi. Mengenai kekuatan, ia termasuk dalam posisi 3 besar di klannya. Keputusan klan Ashcroft untuk menerjunkannya membuktikan bahwa kali ini mereka benar-benar bertekad untuk menghabisi pasukan klan Naga Biru. Aku penasaran bagaimana perbandingan kekuatan Linley ini jika disandingkan dengan tetua jenius klan Naga Biru yang bernama Blue, gumam Bulo sambil terkekeh. Dia pasti berada di bawahnya, sahut pria jangkung beralis hijau. Meskipun Linley memiliki ketahanan fisik yang kuat, tampaknya pertahanan jiwanya tidak seberapa. Jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan tetua jenius tersebut. Bisa mati di tanganmu, tetua Bulo, seharusnya menjadi sebuah kehormatan baginya. Sebagai anggota klan Ashcroft, Bulo sejak awal merupakan seorang spesialis dalam serangan jiwa. Di saat yang sama, fisiknya juga sangat kuat. Siapapun yang bisa menembus jajaran 3 besar di klan utama, pastilah sosok dengan kekuatan yang mengerikan. Dulu, saat Bulo bertarung sengit melawan tetua Blue, tidak ada satupun dari mereka yang sanggup membunuh lawannya. Jikalau Linley dan Emmanuel mengetahui bahwa kali ini musuh menerjunkan begitu banyak ahli, terutama dengan kehadiran Bulo di antara mereka, mereka kemungkinan besar sudah memilih mundur sejak lama. Namun karena mereka tidak tahu, mereka tentu terus melanjutkan perjalanan. Di dalam makhluk logam berbentuk macan kumbang hitam itu,
Linley saat ini sedang menikmati anggur bersama seorang dewa tingkat tinggi. Linley menghela napas panjang. Sudah setengah tahun berlalu. Pergerakan 8 klan besar benar-benar lamban. Kapten, markas 8 klan besar berada di perbatasan prefektur Indigo. Jarak mereka ratusan juta kilometer dari tempat kita. Meskipun mereka bergerak cepat dan efisien, mereka tetap butuh waktu setengah tahun untuk sampai ke sini. Jika pergerakan mereka lambat, itu bahkan bisa memakan waktu 1 hingga 2 tahun, sahut salah satu anggota regu tersebut. Linley melirik anggota regu ini. Orang tersebut bernama Isadore. Dalam misi terakhir, beberapa anggota regu 13 milik Linley telah gugur. Walaupun Shanda dan yang lainnya masih menyisakan klon ilahi, kekuatan klon ilahi tersebut tidak lagi memadai, sehingga mereka memilih mundur dari ngarai Bloodbath. Isadore merupakan salah satu tenaga pengganti mereka. Isadore, berhati habislah saat pertempuran nanti, ucap Linley sambil tertawa. Saat Linley mendatangi dan memberitahu regu 13 bahwa kali ini ia hanya perlu membawa 1 orang saja, Isadore dengan sangat antusias membujuk rekan-rekannya yang lain agar mengizinkannya mendampingi Linley. Aku tahu, Kapten. Sepasang mata Isadore berkilat penuh semangat. Tapi Kapten, selain menjaga diri sendiri, aku juga berniat menghabisi musuh-musuh kita. Selama 10.000 tahun terakhir, aku terus menunggu datangnya hari ini. Perburuan yang dilakukan pasukan 8 klan besar pada masa itu benar-benar kejam. Saat klan 4 binatang ilahi kita masih jaya, mereka semua gemetar ketakutan di hadapan kita. Namun sekarang setelah para leluhur tiada, mereka mulai menyerang layaknya anjing liar. Pria, wanita, tua maupun muda, mereka berniat membantai setiap anggota klan kita. Dada Isadore bergemuruh oleh luapan kemarahan dan dendam yang membara. Linley menghela napas panjang dalam hati. Dendam dan permusuhan ini benar-benar sudah mendarah daging. Pada tahun itu, masing-masing klan besar melancarkan pengejaran dan serangan secara membabi buta hingga mencapai prefektur Indigo. Kejadian tersebut menjadi peristiwa yang sangat menggemparkan. Bahkan saat Linley baru pertama kali menginjakkan kaki di prefektur Indigo untuk membeli beberapa buku, petugas toko pun sudah mengetahui bahwa klan 4 binatang ilahi sedang terlibat dalam pertempuran besar. Sementara itu, di dalam makhluk logam berbentuk naga, "Semuanya, tetap waspada. Musuh bisa muncul kapan saja," ucap Emmanuel dengan suara lirih. "Ingat, jangan biarkan siapapun mendekati makhluk logam kita. Siapapun yang berani mendekat, baik itu dewa tingkat rendah maupun dewa tingkat menengah, langsung eksekusi mati." Berkaca dari kejadian sebelumnya di mana Linley memanfaatkan jarak dekat dengan makhluk logam sebelum melancarkan serangan kejutan, Emmanuel kini menjadi jauh lebih waspada. Tak jauh dari sana, golem dewa kematian milik Linley mendadak tertawa. Golem dewa kematian tersebut menyimpan kesadaran Linley di dalamnya, sehingga dalam arti tertentu bisa dibilang sebagai perpanjangan dari dirinya. "Tidak ada yang lucu, Tetua Linley. Kau bisa menyembunyikan kekuatanmu dan tidak menutup kemungkinan orang lain juga mampu melakukannya. Lebih baik kita berhati-hati," ucap Emmanuel. "Kau benar, sikap waspada memang yang terbaik," sahut golem dewa kematian itu. Tepat pada saat ini, "Gawat, musuh datang!" Raut wajah Emmanuel seketika berubah. Ia langsung menarik kembali makhluk logam miliknya. Dalam sekejap, 11 orang dari rombongan mereka beserta golem dewa kematian kini melayang di udara bebas. Linley melalui golem dewa kematian bisa melihat segala hal dengan jelas. Di area daratan yang berada tepat di bawah mereka, tampak lebih dari 20 sosok bayangan sedang melesat naik dengan kecepatan tinggi. "Banyak sekali," wajah Emmanuel seketika memucat. "Tetua Linley, cepatlah ke sini!" teriaknya dengan panik. "Jangan panik," balas golem dewa kematian itu. "Hahaha, bocah dari klan naga biru, bersiaplah untuk mati!" Di tengah gelak tawa yang membahana, 2 pria jangkung beralis hijau dengan perawakan kekar yang mirip melesat maju sambil menggenggam pedang besar bermata ganda di tangan mereka. Di belakang mereka, 25 iblis bintang 6 ikut melancarkan serangan secara serentak. Raut wajah Emmanuel tampak sangat buruk. Kesenjangan kekuatan di antara kedua belah pihak terlalu mencolok. Emmanuel meraung keras, sekujur tubuhnya seketika terselimuti oleh sisik naga. Di saat yang sama, kabut putih menyebar luas dari sekitar tubuhnya, mengurung seluruh area pertempuran dan memicu kemunculan berbagai macam ilusi. "Pemahaman kami dalam hukum elemen air tidak akan kalah darimu."
Green Eyebrow Brothers tertawa lepas saat mereka mulai mengepung dan menyerang Emmanuel. Dum! 25 iblis bintang 6 dari pihak 8 klan besar langsung menggempur 10 iblis bintang 6 dari klan Naga Biru. Perbedaan jumlah pasukan yang terpaut jauh membuat pertarungan antar iblis bintang 6 ini berlangsung sangat sengit. Dentuman ledakan bergemuruh tanpa henti, membuat udara bergetar hebat. Darah segar memercik ke segala penjuru, mengiringi jatuhnya sosok demi sosok prajurit dari angkasa. Boom! Lengan kanan Emmanuel meledak, membuat tubuhnya terlempar mundur dengan keras. Mati kau! Salah satu dari mereka meraung, bersamaan dengan seberkas cahaya dingin yang melesat cepat ke arahnya. Tepat di saat kritis ini, Emmanuel mendadak membuka mulutnya lebar-lebar. Anehnya, di belakang tubuhnya muncul bayangan seekor naga biru berukuran raksasa yang tampak melingkar. Bayangan naga biru raksasa itu berdiri kokoh sebesar gunung, menatap tajam ke arah 2 iblis bintang 7 musuh dengan sepasang mata ilusinya. Gawat! Wajah Green Eyebrow Brothers ketika berubah drastis. Mundur! Keduanya bergegas melesat mundur ke arah yang berbeda dengan kecepatan penuh. Namun di saat bersamaan, seberkas cahaya biru samar beriak memancar keluar, menembus ruang hampa layaknya aliran air. Riak gelombang tersebut dalam sekejap menghantam tubuh Green Eyebrow Brothers, membuat tubuh mereka seketika bergetar hebat. Kapten! Para iblis bintang 6 dari 8 klan besar menyadari bahwa pemimpin mereka sedang berada dalam bahaya. Mereka semua berbondong-bondong merangsek maju menggempur Emmanuel. Meskipun terdapat jurang pemisah kekuatan antara iblis bintang 6 dan iblis bintang 7, saat beberapa iblis bintang 6 menggabungkan kekuatan untuk mengeroyok seorang iblis bintang 7, sang iblis bintang 7 sekalipun tidak akan bisa meremehkannya. Emmanuel terpaksa memilih mundur, sementara di dalam benaknya ia terus mengumpat. Sialan, kenapa Linley belum juga sampai? Pergerakan Green Eyebrow Brothers yang memisahkan diri ke arah berlawanan bertujuan untuk memperluas jangkauan dari kemampuan ilahi bawaan Emmanuel, sehingga bisa memangkas daya hancur dari serangan tersebut. Di saat seperti ini, pria jangkung beralis hijau yang bertubuh lebih besar berseru dengan tawa penuh amarah. Kemampuan ilahi bawaan ini benar-benar hebat. Setelah itu, mereka kembali merangsek maju dengan agresif. Namun tepat pada detik ini, pria beralis hijau itu menyadari salah satu bawahannya mengirimkan pesan darurat melalui indera ilahi. Kapten, awas! Pria beralis hijau itu bergegas menoleh. Ia melihat sesosok bayangan dalam wujud naga sedang terbang melesat ke arahnya dengan kecepatan tinggi, sembari menyorotkan sepasang mata emas gelap yang mengunci pergerakannya. Hal yang membuat pria beralis hijau itu terkejut adalah sosok yang baru datang itu memiliki deretan duri tajam yang mengerikan di sepanjang punggungnya. Itu Linley! Kesadaran pria beralis hijau itu seketika tersentak hebat. Wujud naga unik milik Linley telah tersebar luas di kalangan petinggi 8 klan besar semenjak ia berhasil menghabisi 2 iblis bintang 7 sebelumnya. Lari! Keduanya bergegas berbalik arah untuk melarikan diri. Pada saat inilah, pancaran cahaya kuning mengembang luas, membentuk sebuah bola cahaya kuning berukuran raksasa. Sang iblis bintang 7 beralis hijau yang hanya berjarak 100 meter dari Linley tentu langsung terperangkap di dalam area tersebut, membuat tubuhnya seketika dihantam oleh gaya gravitasi yang sangat mengerikan. Kecepatan geraknya merosot drastis. Menyadari bahwa dirinya mustahil bisa meloloskan diri, pria beralis hijau itu berbalik dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menebaskan pedang ke arah Linley. Sebuah bayangan pedang ilusi yang transparan melesat keluar dari pedang besarnya, mengarah lurus ke posisi Linley. Linley tidak memiliki waktu untuk menghindar, tapi ia memang tidak berniat menghindar. Ia terus melesat maju menerjang pria beralis hijau tersebut. Saat bayangan pedang transparan itu menusuk ke dalam tubuh Linley, hantaman tinju keras miliknya juga mendarat telak di kepala pria beralis hijau tersebut. Boom! Kepala itu hancur berkeping-keping, bersamaan dengan sebutir percikan ilahi yang melesat keluar dari dalamnya. Kakak! Seruan histeris pria beralis hijau yang bertubuh lebih kurus terdengar di kejauhan saat menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Di puncak gunung yang berada di kejauhan, tetua Bulo yang awalnya tidak berniat ikut campur, mendongak dan menatap lurus dengan sepasang mata yang berkilat tajam. Jadi dia yang bernama Linley? Orang-orang bodoh dari klan Barbary itu benar-benar tidak berguna setiap kali berhadapan dengan lawan yang memiliki fisik tangguh, gumamnya. Bibir tetua Bulo tampak bergetar sedikit. Dalam sekejap,
Sesosok bayangan ular hitam raksasa muncul dari balik punggungnya. Ular hitam raksasa ini menyelubungi seisi gunung dengan ukuran tubuh yang sangat menakjubkan. Aura yang mengerikan mendadak menyelimuti seluruh langit. Sesaat setelah berhasil menghabisi nyawa sang iblis bintang 7, Linley entah mengapa mendadak merasakan firasat buruk di dalam hatinya. Linley berbalik untuk menatap ke bawah, dan ia mendapati tetua Bulo sedang memandangnya dengan sorot mata dingin. Terlebih lagi, bayangan ilusi dari ular hitam raksasa itu seketika mengingatkan Linley pada pemandangan menyeramkan yang sempat disaksikannya tempo hari. Gawat, ini adalah kemampuan ilahi bawaan, Soul Extinguisher. Ekspresi wajah Linley seketika berubah drastis. Terakhir kali, bawahannya sempat datang menyelamatkannya, tapi kali ini tidak ada satupun orang yang berada di dekatnya. Kecepatan Soul Extinguisher benar-benar luar biasa. Di darat, tetua Bulo yang berkepala agak botak menatap dingin sementara bibirnya bergerak samar. Di belakang tubuhnya melayang sesosok bayangan ular hitam raksasa yang hanya memiliki satu mata merah tunggal, dan mata itu menatap lekat-lekat pada Linley. Sebuah celah terbuka di dahi tetua Bulo, tepat di antara kedua alisnya, dan seberkas cahaya transparan seketika membelah angkasa. Cahaya itu menembus jangkauan Blackstone Space dan menghantam langsung ke dalam tubuh Linley. Pergerakannya begitu cepat hingga Linley sama sekali tidak sempat menghindar. Tetua Linley! Para iblis bintang 6 dari klan Naga Biru yang tersisa sontak tertegun menyaksikan hal itu. Keparat, beruntung sekali kau, bukan aku yang membunuhmu dengan tanganku sendiri. Pria beralis hijau yang bertubuh kurus mengertakkan gigi. Amarah masih membakar dadanya karena Linley baru saja menghabisi nyawa kakaknya. Dari kejauhan, sepasang mata Emmanuel seketika berbinar saat melihat kejadian tersebut. Cincin naga biru! Emmanuel segera terbang melesat ke arah Linley dengan kecepatan tinggi. Di dalam benak Linley, tepat di luar laut kesadarannya, terdapat lapisan membran pelindung berbentuk sisik yang merupakan artefak dewa utama pelindung jiwa. Lapisan membran raksasa ini memiliki satu celah kecil, dan celah itulah yang menjadi titik kelemahannya. Di permukaan laut kesadarannya, di bawah jiwa berbentuk pedang 7 warna, sesosok Linley yang mengenakan jubah hijau muda tampak berdiri tegak. Ini adalah klon ilahi angin milik Linley. Saat bertempur, Linley hanya mengeluarkan satu dari klon ilahinya. Di tangan klon ilahi angin itu, terdapat setetes air berwarna biru jernih. Kekuatan dewa utama elemen air. Mari kita lihat apa kau mampu menembusnya. Jika kau berhasil, terpaksa aku harus menggunakan kekuatan dewa utama ini. Linley sudah bersiap sejak lama, dan ia selalu meminta klon ilahi anginnya untuk membawa setetes kekuatan dewa utama tersebut untuk melindungi jiwa sekaligus melancarkan serangan balasan. Swish! Seberkas cahaya transparan melesat dengan kecepatan yang tak tertandingi, meluncur lurus bagaikan anak panah dan menghantam tepat pada membran sisik semi-transparan dengan telak. Serangan itu begitu cepat dan kuat, menjadikannya serangan paling dahsyat yang pernah Linley hadapi sepanjang hidupnya. Krak! Bagai telur membentur batu, berkas cahaya itu menghantam tepat di atas membran sisik, lalu hancur berkeping-keping tanpa sisa. Inikah yang dinamakan Soul Extinguisher? Linley tertegun. Kenapa serangan ini sama sekali tidak melukaiku? Bahkan serangan jiwa sederhana yang dilancarkan Mosley waktu itu terasa jauh lebih berbahaya bagiku daripada kemampuan ilahi bawaan ini. Tampaknya serangan ini sama sekali tidak memiliki kesadaran. Dugaan itu memang benar. Kemampuan ilahi bawaan merupakan jenis serangan yang sangat kaku dan mutlak. Misalnya, teknik God Eater milik Bebe hanya bisa digunakan untuk melahap percikan ilahi. Jika berhasil, maka berhasil. Jika gagal, ya gagal. Begitu pula dengan Soul Extinguisher yang hanya bisa melesat maju, mengandalkan kekuatan murni yang kasar untuk menghancurkan apapun yang menghalangi jalurnya, lalu memadamkan jiwa musuh. Kondisi yang sama juga berlaku untuk kemampuan ilahi bawaan ini diaktifkan, serangan tersebut akan menguras cukup banyak energi spiritual. Penggunanya tidak bisa mengurangi jumlah energi spiritual yang dikonsumsi sesuka hati. Aturannya sangat kaku. Untuk jenis serangan jiwa, keberadaan kesadaran sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Sebab secara umum, jika seorang dewa tingkat tinggi memiliki artefak ilahi pelindung jiwa, artefak tersebut akan melindungi seluruh bagian jiwanya. Contohnya saja Bebe. Artefak ilahi pelindung jiwa miliknya melindungi setiap jengkal jiwanya tanpa menyisakan titik lemah sedikit pun.
Karena itulah, kesadaran dalam serangan menjadi tidak penting. Penyerang hanya perlu mengerahkan kekuatan murni untuk menjebolnya, dan itu sudah cukup. Hal ini juga berlaku bagi Soul Extinguisher. Sayangnya, benda yang dimiliki Linley adalah sebuah artefak dewa utama pelindung jiwa yang sudah rusak. Terlepas dari satu celah cacat tersebut, kekuatan pertahanan di bagian lainnya benar-benar setara dengan artefak dewa utama pelindung jiwa yang normal. Karena itulah, teknik yang dikerahkan oleh Bulo berakhir dengan kegagalan total. Linley berdiri tegak di udara, tepat di tengah-tengah bola cahaya kuning berdiameter 500 meter. Di darat, tetua Bulo mendongak menatap Linley. Ekspresi wajahnya yang semula dingin dan kejam perlahan-lahan berubah menjadi keterkejutan yang luar biasa. Hus! Emmanuel terbang melesat ke arah Linley dengan kecepatan tinggi, sambil tertawa mengejek di dalam hatinya. Dasar orang-orang bodoh. Mereka mengira sudah membunuh Linley, tapi tidak langsung mengambil jarahan perang mereka. Mana mungkin mereka tahu kalau Linley memiliki artefak dewa utama pelindung jiwa. Emmanuel merasa sangat puas diri. Linley, sekarang setelah kau mati, benda ini jadi milikku. Emmanuel sangat jemawa. Namun, begitu ia melangkah masuk ke dalam Blackstone Space, ia mendadak merasa heran. Kenapa Blackstone Space milik Linley belum juga hancur? Normalnya, jika si pemilik tewas, teknik buatannya pasti akan langsung runtuh. Emmanuel! Sebuah suara yang dingin tanpa ekspresi mendadak menggema. Emmanuel tersentak kaget. Ia berbalik dan mendapati sepasang mata emas gelap milik Linley sedang menatapnya tajam. Untuk apa kau datang ke sini? Mau membantuku? Linley menatap Emmanuel yang wajahnya masih dipenuhi keterkejutan. Di dalam benaknya, Linley tertawa sinis. Emmanuel ini memang tidak pernah menyerah untuk merebut cincinku. Emmanuel segera pulih dari keterkejutannya. Ia tertawa canggung lalu berkata, "Tetua Linley, kau benar-benar hebat. Aku tadi melihatmu berada dalam situasi berbahaya, jadi aku berniat datang membantu. Namun tampaknya kau tidak membutuhkan bantuanku. Aku akan pergi membereskan orang lain saja. Aku serahkan pria tua di bawah itu kepadamu. Aku yakin kau bisa mengatasinya dengan mudah, Tetua Linley." Emmanuel segera terbang mundur. "Pria licik!" Linley mendengus penuh penghinaan di dalam hati, lalu mengalihkan pandangannya pada pria botak yang baru saja menyerangnya. Tampaknya tidak akan semudah itu untuk menghabisi pria tua ini. Linley bisa merasakan firasat bahaya yang samar, namun ia tidak merasa takut sedikit pun. Saat ini ia mengantongi 3 tetes kekuatan dewa utama, dan klon ilahi anginnya sudah bersiap di dalam laut kesadarannya, siap untuk mengaktifkannya kapan saja. Tawa bernada kuno mendadak pecah dari mulut pria tua botak di bawah sana. Guratan keriput di wajahnya tampak berkerut menyerupai geliat ular. "Linley, sepertinya pada pertempuran terakhir saat kau membunuh Mosley dan yang satunya lagi, kau masih menyembunyikan kekuatan sejatimu. Mengagumkan, benar-benar mengagumkan," ucapnya. Linley menatap lekat-lekat pada pria tua ini, dan di saat bersamaan, catatan intelijen mengenai seseorang terlintas di dalam benaknya. Saat berada di ngarai Bloodbath, pihak klan Naga Biru telah memberikan penjelasan yang sangat rinci mengenai beberapa sosok yang dianggap sangat berbahaya dari 8 klan besar. Ancaman yang dibawa oleh orang-orang ini jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan iblis bintang 7 biasa. Mereka bisa dibilang setara dengan kartu as milik klan musuh. Dan pria tua di hadapannya ini adalah salah satu dari mereka. Hal yang tidak diketahui oleh Linley adalah bahwa pencapaiannya pada pertempuran sebelumnya telah menarik perhatian dari berbagai klan besar, dan mereka pun telah memasukkan informasi mengenai dirinya ke dalam daftar sosok berbahaya milik mereka. "Jika tebakanku tidak salah, kau pasti tetua Bulo dari klan Ashcroft," Linley berkata dengan suara lantang seraya berdiri tegak di angkasa tepat di tengah bola raksasa itu, menatap lurus ke arah Bulo. "Tepat sekali," jawab Bulo sambil tersenyum. Namun karena wajahnya dipenuhi kerutan, senyuman itu justru membuatnya terlihat jauh lebih mengerikan. "Kau bisa menahan kemampuan ilahi bawaan milikku, yang berarti pertahanan jiwamu benar-benar sangat tangguh. Namun kau sengaja berpura-pura seolah itu adalah titik lemahmu. Mengagumkan." Suara kuno itu menggema di angkasa. "Tapi hari ini aku ingin melihat seberapa hebat pertahanan fisikmu jika dibandingkan dengan tetua jenius kalian." Usai kata-kata itu terlontar, seluruh tubuh Bulo mulai mengeluarkan suara mendesis seiring dengan munculnya sisik-sisik hitam kecil yang padat menyelubungi tubuhnya. Sesosok ekor ular yang ramping dan tampak buas juga menyembul dari balik punggungnya.
Klan Ashcroft merupakan keturunan dari binatang ilahi tertinggi dari alam kematian yang bernama ular neraka. Kekuatan mereka sama sekali tidak berada di bawah klan Naga Biru. Linley! Sebuah raungan penuh amarah menggema, bersamaan dengan sesosok bayangan pucat seputih abu yang membelah angkasa, melesat cepat ke arah Linley. Linley menoleh. Sosok itu adalah pria beralis hijau dengan wajah yang bengis. Pria itu langsung menerobos masuk ke dalam Blackstone Space, dan saat hal itu terjadi, Linley seketika mengubah arah gravitasi, menjadikannya lurus ke bawah. Pria beralis hijau yang bertubuh kurus itu berusaha keras menahan tarikan ke bawah tersebut, tetapi kecepatan geraknya tetap merosot drastis. Tepat pada saat ini, ia mendengar sebuah bentakan lantang. "Hales, serahkan Linley padaku. Kau pergi dan habisi yang satunya lagi." Pria beralis hijau yang bertubuh kurus menoleh ke arah Bulo yang sudah berubah ke wujud ular, lalu berkata dengan nada penuh kebencian. "Baik, Tetua Bulo, kuserahkan Linley padamu. Kau harus membunuhnya dan membalaskan dendam kakakku." "Jangan khawatir," balas Bulo dengan penuh rasa percaya diri. Pria beralis hijau yang bertubuh kurus bernama Hales itu memberikan tatapan penuh kebencian pada Linley. Lalu sambil mendengus dingin, ia berbalik dan melesat menuju Emmanuel di kejauhan. Emmanuel sejak awal terus memantau situasi tersebut. Saat melihat Hales juga bergerak maju untuk menyerang Linley, rasa gembira di dalam hatinya benar-benar tidak terbendung. Namun siapa yang mengira bahwa hanya dengan satu patah kata dari pria tua botak itu, Hales justru beralih menyerang dirinya. "Sialan," Emmanuel mengumpat dalam hati. Mau tidak mau, ia harus bergerak maju untuk menyambut serangan Hales. Linley menatap lurus ke depan, ke arah sosok aneh yang berada di luar Blackstone Space. Seluruh tubuh Tetua Bulo dilapisi oleh sisik-sisik hitam kecil milik ular neraka yang sangat padat. Hanya bagian dadanya saja yang masih menyisakan hamparan sisik besar berwarna ungu tua. Ekor ularnya yang ramping tampak bergerak-gerak samar, sementara di bagian tengah dahi Tetua Bulo, sebuah mata merah tunggal menyembul dari dalam celah yang terbuka. Jadi seperti ini wujud transformasi dari klan ular neraka? Linley membatin heran. Sebenarnya wujud transformasi milik Linley pun tidak kalah mencolok jika dibandingkan dengan milik Bulo. Deretan duri tajam yang mengerikan tumbuh berderet dari tulang belakangnya, sementara bagian siku dan lututnya juga dilengkapi duri-duri tajam yang menonjol keluar. Seluruh tubuh Linley terlihat menyerupai senjata berwujud manusia. Sosok aneh melawan sosok aneh. "Linley, hari ini kau pasti akan mati," ucap Bulo dengan suaranya yang serak. "Aku hanya ingin tahu seberapa lama kau mampu bertahan." "Bulo, hari ini kau juga harus mati. Aku pun ingin tahu seberapa lama kau mampu bertahan," balas Linley dingin. Linley sudah menyusun rencana matang sebelumnya. Pertama, ia akan mengandalkan kekuatan fisiknya untuk bertarung. Jika ia tidak sanggup bertahan, maka meskipun harus merelakan setetes kekuatan dewa utama, ia harus menghabisi Bulo. Ahli di tingkatan seperti ini benar-benar layak ditebus dengan setetes kekuatan dewa utama. Swoosh! Bulo mendadak melesat maju, menerobos masuk ke dalam Blackstone Space. Begitu memasukinya, kecepatan gerak Bulo seketika menurun. Linley langsung menerjang ke arah Bulo. Namun tepat pada saat ini, Linley terkejut saat mendapati seluruh tubuh Bulo meliuk maju layaknya seekor ular, bergerak meluncur dengan sangat lincah dan mudah. Meskipun berada di dalam Blackstone Space, pergerakannya tetap luar biasa lincah. Bagaimana mungkin? Linley tersentak kagum. Ini adalah pertama kalinya ada orang di dalam Blackstone Space miliknya yang menerima dampak begitu kecil. Hahaha. Bulo tertawa lepas, dan tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi sekelebat bayangan hitam yang membelah udara, menerjang lurus ke arah Linley. Linley yang terkejut segera melayangkan hantaman menggunakan punggung tangan yang menyimpan kekuatan Profound Truth of Velocity. Dua aliran energi yang mengerikan saling berbenturan. Dum! Riak spasial menjalar ke segala penjuru, sementara tubuh Linley sendiri terlempar mundur akibat guncangan dari benturan tersebut. Tangan kanannya yang sudah berada dalam wujud naga tampak gemetar tak terkendali, dan telapak tangannya didera rasa sakit yang menusuk hingga ke tulang. "Kekuatan fisikmu lumayan juga," ucap Bulo sambil terkekeh. Kenapa kau jadi sombong?" Linley mengertakkan gigi. "Meskipun dampak Blackstone Space tidak terlalu besar bagimu, pengaruhnya juga tidak bisa dibilang kecil." Linley melesat maju bagaikan sambaran petir, dan Bulo pun tidak mau kalah. Ia segera bergerak maju untuk menyambut serangannya. Linley langsung mengerahkan teknik spiritual chaos untuk memengaruhi Bulo.
Di saat yang sama, sepasang tinjunya memukul tanpa ampun. Meskipun Bulo mampu menahan teknik spiritual chaos tersebut, fokusnya tetap sedikit terganggu. Bam! Tinju, tendangan kaki, dan bahkan ekor naga Linley mendarat dengan telak secara bertubi-tubi di tubuh Bulo. Linley merasa heran saat menyadari bahwa tubuh Bulo sangat licin. Rasanya seolah-olah hanya setengah dari kekuatan pukulannya yang benar-benar mendarat telak. Dengan bersalto, Bulo melompat menjauh lalu menyeimbangkan tubuhnya kembali di udara. Ia mulai tertawa akibat luapan amarahnya. Hahaha, pertahanan jiwamu benar-benar sangat tangguh. Tubuh Bulo mendadak mulai memanjang, seolah-olah ia benar-benar bertransformasi menjadi seekor ular. Fisiknya meliuk lemas tanpa tulang seiring dengan memanjangnya ekor ularnya. Bulo yang biasanya hanya setinggi manusia normal, kini telah berubah wujud menjadi sesosok ular raksasa dengan panjang mencapai puluhan meter. Tiba-tiba dari kejauhan, sebuah tawa lepas bergemuruh, disusul dengan gelombang kekuatan yang sangat mengerikan yang meledak hebat. Bahkan Linley dan Bulo yang sedang terlibat dalam pertarungan sengit pun sampai teralih perhatiannya dan seketika menoleh ke arah tersebut. "Kau mau membunuhku? Jangan mimpi!" seru Emmanuel. Seluruh tubuh Emmanuel terselimuti oleh pancaran cahaya biru jernih, dan setiap jengkal tubuhnya memancarkan aura yang menggetarkan jiwa. Sementara Hales, si pria beralis hijau, ia sudah tewas mengenaskan dengan potongan-potongan tubuhnya yang telah jatuh berhamburan ke tanah. Emmanuel menggunakan kekuatan dewa utama miliknya? Linley terkejut. Raut wajah Bulo juga seketika berubah drastis, sebab sosok yang mengaktifkan kekuatan dewa utama tersebut berasal dari pihak musuh.